Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan sampah yang berserakan di sejumlah wilayah. Hal itu disampaikan dalam sambutannya di Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin lalu. Prabowo memerintahkan seluruh pejabat melakukan tugas tambahan membersihkan wilayahnya dari sampah. Dandim dan Rem, saya perintahkan kau, ya, gerakan anak buahmu, korve, tiap hari atau tiap berapa hari, korve. Kepolisian, kerahkan korve. Terkait hal itu, personel Satuan Brimopolda Sumatera Utara turun langsung membersihkan sejumlah lokasi. Yang pertama di sungai dan jembatan di Jalan Bayangkara, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Para personel menyasar sampah yang mengendap di sekitar aliran sungai yang berpotensi menyumbat aliran air. Sementara itu di kawasan pantai sekitar Taman Kota Gunung Sitoli, mereka juga melakukan pembersihan tumpukan sampah yang mengendap. Menurut Dansat Brimopolda Sumut Kombes Pol Rantau Isnur Eka, kegiatan ini tidak hanya menjadi simbol kepedulian terhadap kebersihan, namun juga mewujudkan komitmen Brimopolda Sumut dalam menjaga keseimbangan lingkungan sebagai bagian dari pelayanan pada masyarakat. Aksi bersih-bersih juga digelar di Pelita Kota Tebing Tinggi. Aparat bergotong royong membersihkan parit, gorong-gorong, serta saluran air warga. Kemudian di kawasan Tapanuli Selatan mereka membersihkan sampah di sekitar Pasar Sipirok dan area luar puskesmas. Melalui kegiatan ini Satuan Brimopolda Sumut berharap dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Di era digital, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong santri pesantren Amanatul Ummah Mojokerto melek teknologi dan bijak bermedia. Usai bersilaturahmi dengan para kiai, Gibran menyapa para santri Pondok Pesantren Amanatul Ummah di Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan perhatiannya terhadap potensi besar generasi muda pesantren. Ia juga mengungkapkan rencananya untuk kembali berkunjung dengan membawa program penguatan kapasitas santri di bidang teknologi. Sekali lagi bahwa guru-guru yang Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Sebuah jembatan yang sedang dibangun ambruk di Provinsi Jiangsu, China, Senin waktu setempat. 5 orang tewas dalam insiden tersebut. Dan informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saat lagi rekan saya Diandra Mukni akan hadir dalam program The Prime Show. Akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Inilah detik-detik saat sebuah jembatan yang tengah dibangun runtuh di Provinsi Jiangsu, China, Senin waktu setempat. Insiden tersebut terjadi di jembatan Yugang di Yancheng, bagian dari proyek peningkatan jalur air Liansen. Ketika sebagian struktur lengkung terikat runtuh selama konstruksi. 5 orang dilaporkan tewas dalam peristiwa tersebut. 2 pekerja dilaporkan berhasil ditarik dari bawah reruntuhan tetapi meninggal dunia akibat luka-luka. Sesaat setelah kejadian, tim penyelamat langsung memeriksa lokasi kecelakaan serta struktur yang runtuh. Layanan darurat dikirim ke lokasi tak lama setelah runtuhnya bangunan. Polisi, petugas pemadam kebakaran, dan tim medis menutup area tersebut dan meluncurkan operasi pencarian dan penyelamatan dengan menggunakan alat berat. 昨天刚大桥沙滩，这个死亡2个，伤了3个，这个现在这个民警直接在配合，在支援抢救，上级领导十分关心，全部在这个支援抢救中。 Lalu lintas di sepanjang bagian yang terdampak ditutup untuk sementara waktu. Diketahui jembatan Yugang merupakan elemen sentral dari peningkatan jalur air Liansen, sebuah proyek yang dirancang untuk menciptakan koridor pelayaran pedalaman utara selatan.
Kecelakaan maut terjadi di kilometer 93 Tol Cipali Subang, Jawa Barat. Sebuah minibus travel rusak parah usai menabrak kendaraan di depannya. Kecelakaan diduga akibat pengemudi mengantuk serta kurang menjaga jarak hingga menabrak kendaraan yang berjalan di depannya. 3 orang termasuk pengemudi tewas di lokasi kejadian, sementara 2 orang lainnya mengalami luka berat. Telah terjadi laka lantas KM 93A yang mengakibatkan 3 korban meninggal dunia di TKP. Kendaraan FPV yang datang dari arah Jaya menuju Cirebon menabrak kendaraan di depannya. Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Hingga kini, polisi masih mencari kendaraan truk yang langsung kabur usai tertabrak. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan mantan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden meminta masukan terkait kebijakan luar negeri Indonesia ke depan. Terkait dengan apa Bu pertemuan? Sejumlah mantan Menteri Luar Negeri yang sudah tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, yaitu Marty Natalegawa, Retno Marsudi, Dino Patijalal, dan Alwi Shihab. Sementara menurut Menteri Luar Negeri periode 1999 hingga 2001 Alwi Shihab, pertemuan ini sebagai langkah positif untuk menyampaikan masukan terkait kebijakan luar negeri kepada Presiden Prabowo. Ketahui beberapa hari ini Bapak Presiden menerima tokoh-tokoh nasional, kemarin tokoh-tokoh Islam, kemudian hari ini tadi menerima tokoh-tokoh pengamat, pegiat maupun mereka yang selalu terlibat di dalam hubungan luar negeri. Dan juga tadi berkumpul beberapa mantan Menteri Luar Negeri, beberapa mantan Wakil Menteri Luar Negeri, akademisi, dan juga praktisi serta pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI dalam rangka menjelaskan, kemudian berdiskusi, dan juga menyampaikan arah-arah politik luar negeri di mana beliau selaku kepala negara, kepala pemerintahan memegang kedaulatan penuh sebagai penentu arah kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih. Saya kira tadi sudah banyak dibahas juga oleh para tokoh-tokoh yang selesai mengikuti pertemuan tentang isi pembicaraan, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua undangan yang bersedia hadir memenuhi undangan Bapak Presiden pada sore hingga malam hari ini, dan sesuai tadi apa yang menjadi arahan untuk menjadikan acara serupa sebagai suatu agenda yang sifatnya rutin, sehingga bisa dicapai suatu pemahaman atau frekuensi yang sama tentang arah dan kebijakan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden, khususnya mengenai arah serta kebijakan politik luar negeri. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Tadi pasti sudah banyak hal yang disampaikan, substansi, dan saya kira sebagai penutup saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kehadiran semua tokoh tersebut. Terima kasih. Tapi dalam diskusi ada pro dan kontra nggak dari tokoh-tokoh yang hadir? Pro dan kontra tentang apa ya? Ya pemirsa, sebelumnya Selasa kemarin Presiden Prabowo Subianto juga mengundang sejumlah ormas Islam ke Istana Kepresidenan Jakarta. Usai pertemuan 16 ormas Islam setuju Indonesia bergabung dalam Board of Peace untuk membantu Palestina. Prabowo mengundang sejumlah ormas untuk membahas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace dan implikasinya terhadap rakyat Palestina.
Beberapa perwakilan ormas yang diundang diantaranya Pengurus Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Majelis Ulama Indonesia, dan DPP Hidayatullah. Ketua Umum PBNU Yahya Kholilistakuf atau Gus Yahya menyebut mendapatkan sejumlah penjelasan dari Presiden terkait upaya membantu Palestina. Gus Yahya juga menyebut sebanyak 16 ormas Islam bersama sejumlah pimpinan pondok pesantren menyatakan sepakat mendukung langkah strategis pemerintah memperjuangkan rakyat Gaza. Agar Indonesia ini bisa secara lebih konkret, lebih progresif dan mengejar hasil yang lebih nyata berdampak untuk menolong Palestina, termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika, yaitu Board of Peace ini. Sementara Menteri Luar Negeri Sugiono menjawab kemungkinan Indonesia keluar dari Board of Peace jika sudah tidak sejalan dengan target yang ingin dicapai Indonesia dari kondisi di Palestina. Ya, kalau memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pertama situasi damai di Gaza sekarang pada khususnya, kemudian situasi damai di Palestina pada umumnya, dan akhirnya nanti adalah kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dan saya kira itu trajektori yang kita ingin capai, yang kita lihat. Saya kira koridor-koridornya ada di situ. Board of Peace atau Dewan Perdamaian di Gaza digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia jadi salah satu negara yang menyatakan bergabung dan menandatangani piagam Board of Peace di Davos, Swiss 22 Januari lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Nanti kita lihat, kalau nggak cukup yang pasti kita reorientasikan. Yang penting adalah kita akan menjaga anggarannya tetap prudent. Tapi dengan angka 16 itu berarti tetap anggaran APBN aman ya Pak? Aman. Masih ada space. Sebagian anggaran cadangan untuk kegiatan tertentu.